Perkenalkan, nama saya Rizka Fauzia Anwar dengan NIM 2407010086, mahasiswa aktif semester 2 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bakteri, tentang konsep dasar bakteri, teknik aseptik dalam kultur bakteri, morfologi dan karakteristik bakteri, faktor virulensi pada bakteri, serta contoh penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Baik teman-teman, yang pertama kita masuk di konsep dasar mengenai bakteri. Jadi, bakteri adalah mikroorganisme bersel satu yang termasuk dalam kingdom prokaryotik. Mereka tidak memiliki inti sel yang terbungkus membran, sehingga materi genetiknya tersebar langsung di sitoplasma dalam bentuk nukleoid. Bakteri memiliki berbagai bentuk morfologi seperti kokus, basilius, dan spiral. Bakteri dapat hidup dalam berbagai kondisi lingkungan, dari yang sangat ekstrim seperti suhu tinggi atau suhu rendah hingga lingkungan normal. Bakteri juga bisa hidup dalam kondisi anaerobik, di mana kondisi tanpa oksigen, atau kondisi aerobik atau kondisi dengan oksigen. Bakteri berkembang biak dengan cara pembelahan biner, di mana satu sel menjadi dua sel identik. Bakteri juga memiliki struktur tambahan seperti flagel untuk bergerak, kapsul untuk perlindungan diri, dan pilus untuk berinteraksi dengan sel lain. Baik teman-teman, sekarang kita masuk di teknik aseptik dalam kultur bakteri. Teknik aseptik sendiri adalah serangkaian prosedur yang dilakukan untuk menghindari kontaminasi mikroorganisme lain dalam berbagai kegiatan laboratorium, khususnya dalam kultur bakteri. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk memastikan bahwa kultur bakteri yang diinginkan tumbuh murni tanpa adanya kontaminasi dari mikroorganisme lain, baik yang berasal dari udara, peralatan, ataupun dari lingkungan sekitar. Ada beberapa aspek penting dalam penerapan teknik aseptik. Yang pertama, sterilisasi alat dan peralatan. Sebelum digunakan, semua alat yang akan digunakan harus disterilkan. Ini bisa dilakukan dengan cara merebus alat dalam air mendidih menggunakan autoklaf, yaitu alat sterilisasi menggunakan uap panas dan tekanan tinggi, atau bisa juga menggunakan pembakaran langsung, misalnya dengan Bunsen burner. Yang kedua, ada penggunaan api Bunsen. Api Bunsen digunakan untuk mensterilkan permukaan alat dan menjaga area kerja tetap bebas dari mikroorganisme. Yang berikutnya ada pengaturan area kerja yang bersih. Lingkungan kerja harus dijaga kebersihannya untuk mencegah kontaminasi. Meja kerja harus disemprot dengan disinfektan dan alat-alat yang akan digunakan harus dipastikan dalam keadaan steril. Yang keempat, ada penanganan media kultur dengan hati-hati. Media kultur baik cair maupun padat harus dijaga kebersihannya agar tidak terkontaminasi. Wadah kultur seperti tabung reaksi atau cawan Petri harus dibuka dengan hati-hati dan segera ditutup setelah proses pengambilan sampel atau inokulasi bakteri. Yang kelima, ada menghindari kontak langsung dengan udara terbuka. Salah satu cara bakteri bisa masuk ke dalam kultur adalah melalui udara. Oleh karena itu, setiap kali menutup atau membuka wadah kultur harus dilakukan dengan cepat untuk mengurangi risiko kontaminasi. Kemudian yang keenam, penggunaan sarung tangan dan masker agar tidak terjadi kontaminasi langsung. Dan yang ketujuh, inokulasi dengan teknik yang tepat. Melalui penerapan teknik aseptis ini, kita dapat meminimalkan kemungkinan adanya kontaminasi dalam kultur bakteri, yang memungkinkan penelitian bakteri atau aplikasi lainnya menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Baik teman-teman, berikutnya kita masuk di morfologi dan karakteristik dari bakteri. Yang pertama, ada bentuk bakteri. Bakteri memiliki beberapa bentuk, diantaranya yang pertama bentuk kokus, yaitu berbentuk bulat. Yang kedua, bentuk basil yang berbentuk batang. Kemudian bentuk spiral yang berbentuk melengkung, serta vibrio, yaitu bentuk yang menyerupai bentuk koma. Kemudian yang berikutnya ada susunan sel. Bakteri dapat tersusun secara tunggal berpasangan seperti Diplococcus, secara berantai seperti Streptococcus, maupun secara berkelompok seperti Staphylococcus. Yang berikutnya, struktur tambahan dari bakteri. Beberapa bakteri memiliki struktur tambahan seperti kapsul yang berfungsi untuk melindungi diri dari sistem imun inang,
kemudian flagela yang berperan dalam pergerakan, dan pili yang membantu proses penempelan pada permukaan atau pada sel inang. Yang berikutnya ada metabolisme bakteri. Bakteri memiliki kemampuan metabolisme yang beragam, mencakup respirasi aerob yaitu dengan menggunakan oksigen maupun respirasi anaerob yaitu tanpa oksigen, serta memanfaatkan berbagai substrat seperti karbohidrat, protein, atau lemak sebagai sumber energi. Yang berikutnya resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik merupakan kemampuan bakteri untuk bertahan terhadap pengaruh obat antibiotik yang disebabkan oleh mutasi genetik atau transfer gen antar bakteri. Contohnya adalah MRSA yaitu Methicillin Resistant Staphylococcus aureus yang menjadi salah satu masalah utama dalam pengobatan infeksi bakteri. Baik teman-teman, sekarang kita masuk di faktor virulensi pada bakteri. Faktor virulensi sendiri adalah kemampuan atau sifat-sifat bakteri yang memungkinkan mereka untuk menyebabkan penyakit. Beberapa faktor virulensi utamanya meliputi yang pertama ada adesin. Adesin merupakan protein atau struktur lain yang memungkinkan bakteri menempel pada sel inang sehingga dapat memulai infeksi. Kemudian ada yang kedua ada toksin. Toksin adalah zat berbahaya yang diproduksi bakteri untuk merusak sel inang, seperti eksotoksin yang dapat mempengaruhi sistem saraf atau sistem pencernaan. Kemudian ada enzim. Bakteri dapat menghasilkan enzim yang merusak jaringan tubuh inang atau memecah pertahanan tubuh, seperti protase dan lipase. Kemudian yang keempat ada kapsul. Beberapa bakteri menghasilkan kapsul pelindung yang membuatnya sulit dikenali dan dihancurkan oleh sistem imun tubuh. Kemudian ada flagela dan Fimbriae. Flagela memungkinkan bakteri untuk bergerak menuju tempat yang lebih menguntungkan dalam tubuh, sementara Fimbriae memungkinkan bakteri untuk melekat pada permukaan sel inang. Baik, sekarang kita masuk di penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Jadi, penyakit-penyakit bakteri dapat sangat beragam dalam hal gejala, keparahan, serta cara penularannya. Beberapa contoh penyakit bakteri yang terkenal adalah yang pertama ada tuberkulosis atau TB. TB disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menyerang paru-paru dan dapat menyebar melalui droplet udara ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Faktor virulensi utama dalam TB adalah kemampuan bakteri Mycobacterium untuk bertahan dalam tubuh inang dalam waktu yang lama. Kemudian ada penyakit kolera. Penyakit kolera disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Kolera adalah infeksi saluran pencernaan yang menyebabkan diare parah serta dehidrasi. Penyakit ini menyebar melalui air atau makanan yang terkontaminasi oleh bakteri Vibrio cholerae. Kolera sering terjadi di daerah-daerah dengan sanitasi yang buruk. Kemudian yang ketiga ada meningitis bakterial. Penyakit meningitis bakterial disebabkan oleh bakteri seperti Neisseria meningitis dan Streptococcus pneumoniae. Penyakit ini menginfeksi selaput otak dan sumsum tulang belakang yang bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Penularan umumnya terjadi melalui droplet pernapasan dari orang yang terinfeksi. Kemudian yang terakhir ada penyakit infeksi saluran kemih atau ISK. Banyak penyakit dapat menyebabkan infeksi pada saluran kemih, termasuk salah satunya bakteri Escherichia coli atau sering disebut bakteri E. coli yang paling sering menyebabkan ISK pada wanita. Penyakit ini sering terjadi akibat bakteri yang masuk ke saluran kemih melalui uretra. Jadi, setiap penyakit memiliki cara penularan yang khas seperti melalui udara, air atau makanan, serta kontak langsung dengan cairan tubuh. Faktor epidemiologinya meliputi prevalensi di suatu wilayah, faktor lingkungan, serta kebersihan hidup.
Baik semuanya, sekian paparan materi mengenai bakteri dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan kesadaran kita semua tentang pentingnya memahami bakteri, menjaga kebersihan, serta menerapkan teknik aseptis dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan laboratorium. Harapan saya, kita bisa bersama-sama mencegah penyebaran penyakit dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan juga aman. Jangan lupa like, komen, dan share.